Setiap orang yang menerima Yeshua atau Yesus harus melewati taman Getsemani. Tujuannya apa? Diperes, dihabisin, saudara. Hidup-hidup yang lama, jubah-jubah yang lama itu nggak boleh, harus dihabisin. Karena ini betapa kudusnya nama Tuhan yang masuk darahmu. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib. Jalannya cuma itu, saudara. Jalannya cuma itu, nggak lebih. Jalan pertobatan, bertobatlah. Dan yang kedua, jalan salib, Getsemani. Kita harus tahu ini, supaya apa? One day, suatu hari kelak nanti, saudara mengalami badai, saudara tahu firman ini buat saudara. Yes. Iblis gak akan bisa sentuh jiwamu. Tuh kan, Yesus saja, kamu doa sampai kapanpun, Tuhan gak akan tolong. Enggak, aku tahu jalan ini memang jalanku. Oh, dahsyat. Jadi saudara tetap membawa nama Tuhan. Nama Tuhan itu musuhnya banyak. Yeah. Pasti. Selain musuh luar, musuh dalam juga banyak. Harus beresin dulu nih, musuh dalam nih. Sifat-sifat lama, tabiat-tabiat lama, kebanggaan-kebanggaan masa lalu, itu harus disalibkan. Yesus bilang gini, kalau kamu bertahan, kamu akan menerima berkatnya. Inilah yang dinamakan dengan identitas. Kita tidak akan pernah tahu bertemu dengan firman seperti apa di luar. So inilah yang dinamakan perjanjian, membawa nama Tuhan. Saya mau bilang, gereja Tuhan tidak ada perjanjian di dalamnya, bukanlah bait. Dengar baik-baik sekali lagi, gereja Tuhan atau umat Tuhan yang di dalamnya tidak ada perjanjian, bukan rumah Tuhan. Nama Tuhan tetap dikuduskan. Kalau melayani itu gak cengengesan lagi, itu gak asal lagi. Betul, amin. Habis pelayanan baru selesai, angkat tanganmu dan terimalah berkat, turun ngerokok. Karena apa? Karena ini di dalam rumah Tuhan tidak ada perjanjian. Apa yang mau ditakuti? Coba zaman Daud, semua imam-imam tersungkur saat beribadah kepada Tuhan. Haruslah memuat yang namanya perjanjian. Di hari-hari terakhir ini akan dibiarin Tuhan. Gandum dan ilalang itu harus tumbuh bersama. Tapi suatu hari kelak nanti, kata Tuhan, itu akan dipisahin. Banyak cabang-cabang berlomba-lomba sekarang, betul nggak? Bikin cabang-cabang, tumbuh semua, tumbuh. Bilangin, biarin tumbuh, biarin. Karena gandum dan ilalang beda tipis dari jauh. Beti. Ayo Pak, buka sana. So ini, gandum dan ilalang dibiarkan tumbuh bersama. Tapi suatu hari kelak yang membedakan adalah ini. Dia tumbuh karena perjanjian atau dia tumbuh tanpa perjanjian. Kalau gereja Tuhan tidak tangkap ini di hari-hari terakhir, kamu akan menjadi ilalang. Makanya hormatilah nama Tuhan. Amin, saudara. Lewat apa? Ya lewat kehidupan kita. Gereja itu bukan hanya bangunan. Saudara dan saya, inilah gereja. Inilah bait yang dibangun dan didirikan. Harusnya memuat perjanjian di dalamnya. Makanya pertumbuhan rohani dan pertumbuhan kegiatan acara rohani lain. Kalau pertumbuhan rohani, kamu tahu kok apa perjanjian di dalamnya. Yesus bilang gini, nggak apa-apa, biarin tumbuh bareng. Suatu hari kelak, pemisahan itu terjadi. Hanya orang-orang yang memegang perjanjian adalah orang-orang yang menghargai nama Tuhan. Barang siapa kalau mau kebangkitannya, kamu juga harus mengalami persekutuan penderitaan dan kematian Kristus. Baru sama. Kalau nggak sama, berarti kamu sedang salah jalan. Bangsa Israel itu kurang apa sih, saudara? Kurang mujizat apa? Artinya apa? Mujizat tidak menentukan kamu paham perjanjian apa enggak. Makanya Daud tulis, engkau menyediakan meja perjanjian di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku penuh dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perjalananmu masih panjang. Tapi saya mau bilang ini, ada pintu-pintu yang terbuka di depan nanti saat engkau mengerti perjanjian. Dan Tuhan akan membuat namamu
akan menjadi nama kesaksian bahwa Tuhan ada di pihakmu.